kinerja Bapak Ibu khususnya yang masih muda-muda ya. Saya menyampaikan pada muda-muda lebih ditingkatkan, terutama nih ada ada karakter, terutama menyangkut literasi kepada anak-anak ya Bu ya, ini khususnya kan ya Bu ya. Pakai hijau gitu, hitam hijaunya misalnya satu anak, pokoknya anak yang ganjil semua hijau. Yang kalau hijau berarti duduk, nanti kalau yang hitam, yang genap nanti berdiri gitu. Nanti konsentrasi kali ya. Iya. Jadi sambil melatih konsentrasi. Jadi bisa juga seperti itu. Oh ini agak lama ya, ya udah kita balik lagi aja. Tadi kemana? Main ke ini ya? Ke word. Ini? Iya. Oke, dan seperti itu. Jadi ini contoh saja kalau mungkin di kelas tinggi pasti banyak bermainnya. Udah masih mau nggak ibu guru atau bapak guru yang ngajar di kelas 4, 5, 6? Masih mau nggak anak main kayak gitu? Anaknya sih mau, tapi gurunya nggak tahu. Gurunya nggak mau. Gurunya nggak mau. Jadi yang kelas tinggi biasanya apakah anaknya gitu udah nggak mau gitu, udah malu nyanyi gitu atau permainan gitu. Kalau anak-anak ini kan kalau caranya rame, maksudnya lebih semuanya tuh ayo depan. Iya. Jadi kayak kalau kata mama ini kok kayak masa gitu bilang ya kamu main kita anaknya aja gitu. Kalau yang ngerasain masuk kelas kan saya ini kalau kami juga masuk ke kelas 4 kan gitu. Oh ternyata mereka tuh butuh hiburan juga. Semangat dulu gitu. Masih mau diajak nyanyi atau permainan fisik ya? Kan kayak di buku juga kan ada lagu-lagunya tuh kayak Ibrahim. Sebenarnya mau tapi gimana kitanya gitu kan? Mau kan tahu nggak gitu lagu. Jadi dengan diri gitu. Jadi Pada gurunya sendiri. Iya berarti bukan ngajak, insya Allah murid nggak. Iya baik. Jadi menghargai semangat gurunya yang semangat. Ibu gurunya semangat, anak-anak yang udah ogah gitu karena kecenderungan mereka senang aja gitu. Kalau yang saya sering temui itu kecenderungan anak-anak sekarang tuh mager, malas gerak, malas ini atau mungkin kalaupun ada nggak yang mau lama gitu, paling sebentar gitu. Ya tentu pasti sebentar yang oke baik Ibu. Nah sekarang ini masuk ke numerasi ya Bu. Kita masuk ke proses kognitif. Jadi ada 3 kalau numerasi itu. Proses kognitif, konten sama konteks. Apa itu proses kognitif? Ya ini Bu. Nah, iya ini bahasa inilah nada kognitif yang biasa Ibu masukkannya cek 1 sampai cek 6 dan seterusnya. Tapi kalau di matematik sebenarnya lebih spesifiknya hanya dikategorikan 3. Satu knowing, kedua nanti playing, ketiga reasoning, toleran. Nah yang Ibu lakukan kalau mereka mengukur itu masih knowing Bu. Mengukur tanpa ada diterapkan, misalnya dia mengukur kebun yang akan ditanami singkong, itu udah penerapan bukan knowing. Tapi kalau ini ada bangun sisinya sekian, panjangnya sekian, lebarnya sekian, terus luasnya berapa? Nah itu masih knowing. Tapi kalau udah ini luas persegi panjang itu kebun yang ditanami singkong sebagai ini mau ditanamin jagung misalkan gitu ya, itu berapa luasnya masing-masing? Kalau yang untuk tanam singkong sekian panjang dan lebarnya, berarti kalau yang jagung berapa? Nah itu udah plain. Jadi kalau masih nggak ada konteksnya, ya itu masih knowing gitu. Kognitifnya ranah yang paling bawah. Nah termasuk gitu. Nah kalau soal Bu, biasanya buat soal pilihan ganda atau esai atau isian? Kalau soal campur ya. Nah, Ibu pernah nggak pakai pilihan benar salah gini? Udah jamnya kan ya? Iya. Beberapa teman-teman yang memang hari sekarang itu pertama perhatian suka lebih banyak terhadap media digital yang sering tidak mendukung literasi. Bapak Ibu suka menggunakan digital tidak? AI atau misalnya aplikasi Canva. Ibu menggunakan Canva untuk apa? Membuat media atau Buat jadwal piket, buat kegiatan anak, jadwal pelajaran, Bapak Ibu yang menggunakan ya? bikin banner. Ya, bikin banner. Itu berarti supaya lebih menarik nih bannernya, jadwal tiketnya, atau media pembelajarannya. Tapi Bapak Ibu suka melibatkan siswa untuk menggunakan suara? Belum ya? Belum. Kelas 1. Kalau untuk tingkat tinggi, 4, 5, 6? Belum juga? Soalnya kan gadget itu gadgetnya, iya. Ada yang punya, ada yang tidak. Oleh karena itu, menghindari pakai gadget agar semua rata begitu ya, tidak pakai gadget. Bumbu terus Ya, dengan bijaksana digital, kira-kira bagaimana? Banyak Pak. Bahasa, budaya,
budaya, suku bangsa, ya. Adat. Dan itu adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Kaya dengan budaya berbahasa daerah ya, khususnya kemudian juga kepada keagamaan. Kalau budaya, kita juga dihadapkan dengan kehidupan yang saat ini kita hadapi, Bapak Ibu. Bahwa kita itu sebagai bagian dari dunia apa? Dunia global. Itu ya, itu sama anak-anak yang baru hidup muda, pasti kan hubungannya pasti diambilin gitu ya. Ada lagi kecopotan nanti, kecopotan, aku dulu jadi kenapa gini, aduh kayaknya udah bully gitu. Orang sudah kabupaten anak kota.